Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan Indonesia pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia topik 1. Ya, jadi perjalanan pendidikan Indonesia diawali dari era kolonial Belanda yang berlangsung sekitar tahun 1901 sampai 1942. Nah, kebijakan Belanda pada saat itu diatur sentralistik dan tersegresi. Nah, tujuannya adalah kekuasaan Belanda semakin langgeng, tenaga kerja murah, tercipta banyak dan menciptakan ekonomi Belanda. Ya, sekolah di era Belanda ada berbagai jenjang, yaitu jenjang SD, SMP, SMA, sampai dengan universitas. Nah, ini dibedakan menjadi dua di Eropa dan juga bangsawan pribumi. Nah, dapat dilihat untuk jenjang sekolah pada era Belanda seperti pada tampil yang sudah ditampilkan. Nah, kemudian berlanjut pada era kolonial Jepang. Perjalanan pendidikan Indonesia pada era kolonial Jepang di sini menerapkan kebijakan. Ada dua kebijakan, yaitu sentralistik dan tersegregasi, ini dihapus. Kemudian kedisiplinan dan juga militer. Nah, dari kebijakan yang diterapkan tersebut, tujuannya adalah Jepang ingin menguasai dunia dan juga menciptakan tentara murah dan banyak untuk berperang. Karena pada saat itu adalah era berperang. Nah, sekolah di era Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, ini ada beberapa jenjang. Jenjang yang paling rendah itu adalah SD, kemudian SMP, SMA, perguruan tinggi atau kuliah, dan juga militer. Nah, untuk pendidikan militer di sini ada dua macam, yaitu Heiro dan juga Beta. Nah, kemudian perjalanan pendidikan Indonesia berlanjut pada era Orde Lama atau awal kemerdekaan pada 1945 sampai 1950. Kemudian dilanjutkan pada era demokrasi liberal yaitu 1951 sampai 1959. Nah, perkembangannya yaitu sistem pendidikan di Indonesia ini mengacu pada Pancasila dan juga cita-cita bangsa yang ingin diwujudkan itu juga berorientasi pada Pancasila. Serta kebijakan-kebijakan Indonesia yang diterapkan dalam bidang pendidikan ini juga mengacu pada Pancasila. Nah, pada era kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950, ini ada beberapa jenjang pendidikan, diantaranya yaitu pendidikan rendah atau sekolah rakyat atau SR, kemudian pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, pendidikan tinggi Republik, pendidikan tingkat tinggi kedudukan Belanda. Di sini tujuan pendidikan ini sudah jelas dan maju sehingga pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang kondusif dan efektif. Nah, pada era kemerdekaan ini meneruskan sistem satu jenis sekolah untuk 3 tingkat pendidikan dari Jepang, menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran dan menggunakan buku-buku terjemahan Belanda. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran dari semua lapisan masyarakat dan sekolah-sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air. Karena pada saat itu memang eranya di Indonesia itu masih awal kemerdekaan. Kemudian berlanjut pada era demokrasi liberal yaitu tahun 1951 sampai 1959. Nah, sistem pendidikan banyak dipengaruhi kondisi politik bangsa pada saat itu. Digunakan untuk meneruskan sistem pendidikan sebelumnya yang mana untuk menjunjung tinggi disiplin.
Guru belum berorientasi material, tetapi lebih ke ideal, dan juga menegakkan asas sosialisme dan demokrasi. Nah, fokus untuk memajukan bangsa melalui pendidikan dengan adanya mata pelajaran Pancasila sebagai dasar negara, dan juga muncul sistem Among oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu mengemukakan tentang makna dari mendidik dan mengajar, yaitu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, di sini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dan juga prinsip perubahan itu dinamis atau disebut sebagai trikons dan beragam. Kemudian kesempurnaan budi pekerti, kodrat keadaan dan juga berorientasi pada anak. Prinsip Ki Hajar ini bisa diterapkan dalam pembelajaran karena tidak hanya mendidik dan mengajar, tetapi juga menerapkan prinsip kebudayaan dan sesuai dengan alam maupun zaman. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita ambil dari pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ki Hajar Dewantara ini merupakan pengkritik yang kuat, dia juga berani, cerdas, dan sikap rendah hati. Nah, pada saat itu juga ada seorang wanita bernama Raden Ayu Kartini. Di sini dia juga memperjuangkan pendidikan Indonesia. Menurut Raden Ayu Kartini, pendidikan itu suatu hal yang sangat penting. Dengan pendidikan mampu mengangkat derajat dan mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia, baik itu pendidikan untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi nilai-nilai yang dapat diambil dari perjuangan pendidikan oleh Raden Ayu Kartini itu adalah Raden Ayu Kartini itu merupakan seorang yang berani, ulet, pantang menyerah, dan juga menggelorakan emansipasi. Ya, kemudian berlanjut pada perkembangan pendidikan Indonesia pada era demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Pada tahun 1959, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga agar arah pendidikan tidak menuju ke pembentukan manusia liberal yang dianggap sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Nah, tujuan pendidikan pada era demokrasi terpimpin ini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta, baik juga dalam pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur spiritual maupun material yang berjiwa Pancasila. Nah, yang digunakan pada masa demokrasi terpimpin ini yaitu kurikulum 1964 yang menitikberatkan pada perkembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Nah, dengan adanya kurikulum 1964, ini diterapkan beberapa kebijakan, yaitu kebijakan Sabta Usaha Tama dan juga Pancawardhana. Nah, Sabta Usaha Tama itu berisi penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP dan K, yaitu menggiatkan kesenian dan olahraga, mengharuskan usaha halaman, mengharuskan penabungan, mewajibkan usaha-usaha koperasi, mengadakan kelas masyarakat, membentuk regu kerja di kalangan universitas. Serta Pancawardhana ini berisikan segi-segi perkembangan cinta bangsa dan tanah air, perkembangan intelijensi, perkembangan emosional artistik, perkembangan keprigelan, dan juga perkembangan jasmani. Pada tahun ini juga, pemerintah menerapkan hari Sabtu ini sebagai hari kerja. Maksudnya, itu adalah pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan berarti kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, maupun olahraga. Nah, pada masa demokrasi terpimpin atau pada masa Orde Lama ini, pendidikan banyak diarahkan untuk nation and
terbuilding. Pemerintahan secara aktif dan juga sistematis menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari proses sosialisasi ideologi negara dan penataan corak kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pendidikan ini berakhir pada tahun 1965 yang dilanjutkan pada masa Orde Baru, yaitu berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Ya, fokus utama pembangunan nasional pada Orde Baru itu ada bidang ekonomi ya. Nah, maka pelaksanaan kegiatan pendidikan pada era ini itu difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan semuanya terpusat. Nah, tujuan pendidikan pada masa Orde ini itu adalah pendidikan nasional ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi pekerti, dan juga berkeyakinan keagamaan. Beberapa kebijakan dalam bidang pendidikan yang diterapkan pada masa Orde Baru itu adalah melanjutkan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1972 yang diselenggarakan melalui program wajib belajar 9 tahun. Kemudian melaksanakan pendidikan masyarakat, mengenalkan pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sebagai kebutuhan praktis. Kemudian mengenalkan kegiatan inovasi pendidikan, misalnya kuliah kerja nyata atau KKN, dibukanya sekolah dan universitas terbuka, dan sebagainya. Kemudian pembinaan generasi muda melalui OSIS atau organisasi siswa intrasekolah, organisasi mahasiswa kampus, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau organisasi kepemudaan lainnya, dan juga dilaksanakan program orang tua asuh yang pada tahun 1984 itu dimulai. Ya, jadi itu merupakan perkembangan pendidikan Indonesia dari awal sampai dengan tahun 1990-an. Ini merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan pada materi kali ini. Ya, terima kasih. Semoga pada penjelasan kali ini dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.